Selanjutnya As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu kembali menyinggung masalah takwa. Beliau berkata, "Biha ghinad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i." Dalam takwa terdapat kecukupan untuk hidup di dua negeri. Pegang teguhlah takwa, niscaya akan kamu peroleh semua yang kamu pinta dan inginkan. Yang dimaksud dengan dua negeri adalah dunia dan akhirat. Barang siapa benar-benar bertakwa, maka dia akan memperoleh semua keinginan, idaman dan harapannya di dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Surah Fussilat. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Istiqamahnya lebih daripada takwa. Orang yang istiqamah pasti takwa. Orang yang takwa belum tentu istiqamah. Nah, orang-orang yang mengata Allah dan mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Ini orang-orang yang istiqamah. Begitu dia hendak mati, Allah menurunkan malaikat-malaikat yang menyampaikan pesan kepadanya. Napa pesan malaikat tadi? Lawan hendak mati orang-orang yang istiqamah ini, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan di akhirat akan kalian peroleh semua yang diinginkan oleh diri kalian dan semua yang kalian pinta. Jadi sebagaimana takwa itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lainnya, maka surga pun yang akan diberikan Allah kepada hambanya ini berlain-lain kedudukannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa orang yang menduduki surga di atas itu kawah nak kemana aja berjalan dalam surga. Orang yang surga di bawah kada akan bisa naik kepada surga yang di atas tingkat daripadanya, sesuai dengan amal ibadah yang mereka lakukan di dalam dunia. Nggak di kapal aja orang yang tiket pip nih tuh kemana aja boleh berjalan, ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Orang di kelas ekonomi bang kawalah ke atas, kada kawa. Nah kayak itu juga surga. Orang-orang yang di kelas tinggi itu bebas berjalan nak menghilangi siapa hajanya. Nah kita yang di bawah kada akan bisa menghilangi orang-orang yang di atas. Walikulin darajatun mimma amilu. Samuan itu ada tingkatan-tingkatan dengan sebab yang mereka amalkan di dalam dunia ini. Dalam Al-Quran firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Hai orang beriman, takwalah kepada Allah. Beratus buting nang kakak itu. Takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan cari kepada Allah itu jalan. Cari kepada Allah itu usaha. Kayak apa supaya kita kawa bertakwa lawan Allah ini. Bila kita kada berusaha untuk mendapatkan takwa, kada diberi takwa. Nah, kita disuruh mencari usaha, mencari jalan di mapa supaya kita ini bisa takwa. Nah, oleh ulama-ulama mengatakan wasilah atau tawassul atau jalan untuk mendapatkan takwa kepada Allah ini banyak caranya. Antara lain mahabbatul anbiya wal auliya. Dia cinta kepada nabi dan cinta kepada aulia. Ini salah satu cara.
cinta kepada Nabi. Nah ini diberi Allah ketakwaan. Kalau kada dalam dunia diberi Allah ketakwaan, di akhirat kayaknya didudukan bersama orang-orang yang takwa. Sahabat menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami cinta kepada nabi-nabi, tapi kami kada kau beramal seperti amal mereka. Cinta kepada engkau, tapi kada kau menuruti amal ibadah engkau. Ya Nabi apa? Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Nah, seseorang itu kayaknya dihalau di akhirat, dikumpulkan beserta orang-orang yang dia cintai. Nah, jadi kita cinta kepada orang yang takwa itu, walaupun dalam dunia kita kada diberi takwa oleh Allah, cuma di akhirat kayaknya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang takwa. Nah, satunya mahabbatul anbiya wal auliya. Was sadaqah. Nah, sedekah ini satu jalan untuk mendapatkan takwa. Orang tuh ketujuh bersedekah. Nah, setuju bersedekah. Barangkali nang disedekahinya ini ada wali kayaknya terbuat. So bagi duit 10.000 10 hikong. Isuk 10.000 10 hikong saben hari. Ada tabuat nang wali di antara itu, nang mendoakan inya, kabul doanya. Nah, jadi orang nang takwa bisa. Nah, sedekah. Ziaratu ahbabillah, ziarah kepada kekasih-kekasih Allah. Ziarah ke kubur-kubur wali. Nah, ziarah kepada wali-wali yang masih hidup umpamanya, itu menumbuhkan, menarik pancingan agar diberi Allah ketakwaan. Kita masuk kasratul zikir, banyak berzikir, banyak berzikir sehari. Satu saat ini diberi Allah kaina takwa. Kasratul salah, banyak salawat. Satu saat diberi Allah takwa. Kasratul taubah, banyak tobat. Satu saat diberi Allah takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa dalam hati andaknya satu perasaan membesarkan Allah, perasaan takut lawan Allah, sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjunjung, menjauhi yang dilarangnya. Kita umpamanya hendak menargetkan satu amalan. Nah, kepingin benar hendak 3 hari itu kawah hatam Quran. 3 hari hatam Quran. Nah, wah ini berat itu. Kalau dahulu orang bahari kan sehari 2-3 hatam. Nah, ini 3 hatam, 3 hari sehatam. Kalau ada kawah aja menggawin itu. Padahal itu bagian ketakwaan. Bagian daripada ketakwaan. Ada aja halangan, ada aja hati, ada macam-macam. Nah, lalu supaya kawah kayak apa? Antara lain caranya adalah sedekah. Nah, sedekah, niat mudahan kawah 3 hari sehatam Quran. Hari ini bersedekah, besok bersedekah. Satu saat kayaknya akan dikuasakan oleh Allah kawa menggawi amalan yang kita citakan itu. Mengapa? Karena kita misalnya ada satu maksiat nang kita kada kawa meninggalkan, pada hendak meninggalkan maksiat cuma kada kawa. Nah, banyak bersedekah atau banyak ziarah ke kubur-kubur ulama salihin, para wali. Satu saat kayaknya akan terhenti perbuatan maksiat itu. Nah, itu menarik ketakwaan kita. Banyak orang yang hendak bangun malam tapi kada kawa. Hati ini kepingin malam tuh bangun ibadah tapi kada kawa. Allah kada mengizinkan lagi ketakwaan dalam bidang situ. Nah, sedekah atau ziarah ke kubur-kubur aulia dengan niat supaya kawa diberi kekuatan untuk bangun malam. Nah, salah satu jalannya. Istiqamah adalah ketakwaan yang sempurna dan ikhlas yang hanya ditujukan kepada Allah. Dan keikhlasan hanya terdapat dalam takwa. Istiqamahnya lebih lagi daripada takwa. Orang tuh takwa terus menerus, takwanya setiap hari takwa, tiap hari konsekuen lawan takwanya sampainya mati. Nah, istiqamah namanya. Ini istiqamah. Kalau hari ini takwa, esok ada takwa,
Hari ini takwa, seminggu kaina berubah lagi takwanya, ini belum istiqamah. Nah, istiqamah ini konsekuen dalam takwanya. Oleh karena itu ketika ditanya mengenai makna ikhlas, Rasulullah SAW bersabda, antakula rabbi Allah summa istaqimu kama umirta. Hendaknya engkau katakan Tuhanku Allah, kemudian istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Orang yang ikhlas itu artinya orang yang semata-mata Allah dan istiqamah terus menerus. Makanya ujar para ulama mengatakan al istiqamah khairun min alfi karamah. Kalau kita kawa istiqamah itu lebih mulia daripada berbagai macam karamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita sudah sekian puluh tahun sudah kawa merutinkan bacaan ini, tiap hari kita baca berpuluh-puluh, itu sudah dapat bagian dari istiqamah. Kita sudah kawa menghindari perbuatan riba, umpamanya berpuluh-puluh tahun dah kita kawa menghentikan daripada riba, istiqamah dalam situ sudah ngarannya. Dulu kita minum arak, sekarang sudah ampih minum arak, dan kau menghindari sekian puluh tahun kada minum arak, istiqamah di situ sudah. Dulu kita ketujuh nyambati orang, sekarang tubat, kada nyambat orang lagi, terus berpuluh-puluh tahun berhenti menyambati orang, ini istiqamah ngarannya. Nah itu istiqamah yang demikian adalah anugerah Allah yang sangat besar. Orang yang takwa belum tentu kawa istiqamah, tapi kalau orang istiqamah pasti dia sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.